Nah, Kok yang itu? iya. Kok kayak kualik? Ya biar nggak ketahuan. Oke. Oke, selamat datang di Rob. Gitu dong. Kali ini seperti biasa Nutupin setiap ada Junji Ito kita akan selalu ngebahas Junji Ito ya. Karena permintaan teman-teman. Nah, entry terbaru Akasha MNC buat Junji Ito adalah Love Sickness. Yes. Part berapa ini? Itu Junji Compilation 4. Mohon maaf agak telat bahasnya. Ini udah terbit sekitar 2 minggu lalu, tapi ya ngantri kontennya itu banyak. Betul. Dan menimbang-nimbang mana yang duluan. Jadi ya udahlah ya. Yang penting ngebahas. Gak dapet algoritma nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kita bahas dulu seperti biasa produknya seperti apa. Ya. Akasha selalu tidak pernah mengecewakan. Jaketnya yang mengecewakan. Iya itu minusnya itu. Nah, tapi ya gitulah. Kalau Junji itu bagusnya jaket dan dalamnya tuh beda. Kalau Junji itu selalu gitu. Dan estetikanya tuh oke. Estetika jaket, estetika cover dalamnya tuh oke. Makin tambah sebel kan? Karena ya bingung piye caranya nyampulin. Sampean oke gak sih Mas sama cover dan anunya tuh? Bukan ngomongin jaket ya, tapi estetika covernya. Ya sebenarnya aku nggak terlalu masalah, cuman agak ganjel aja kan kalau misalnya ngelihat kayak gini. Aku lupa dalam desain ini apa ya, maksudnya pemanfaatan ruangan ini kan bawah ini kan kosong ya, Riz. Jadi kalau judulnya Love terus Sickness-nya di bawah mungkin bisa lebih gede lagi mungkin. Tapi sih kayak gitu. Mungkin juga Jepang gitu juga kali ya. Mungkin kali ya. Jadi ya kita. Jadi ya udahlah gitu. Toh pada saat aku baca ini cover jaketnya ini sama Daris nggak dikasih gitu. Jadi aku nggak apa-apa, ya udahlah gitu. Iyalah, maksudnya daripada rusak. Gitu. Ya. Jadi ya sudah. Oke, masuk aja, Riz. Oke, langsung aja. Yes. Love Sickness nih ceritanya. Oke, kalau dari judulnya kan kita tahu temanya ya. Sebentar, kalau ngomongin gambar udah tidak perlu diragukan lagi ya, tidak perlu diragukan lagi. Sama seperti kita ngobrolin Junji itu yang sebelum-sebelumnya lah. Ngomongin gambar creepy, ceritanya agak belakangan ya. Ngomongin gambar creepy, aku lebih bisa nikmatin ini. Yang ini ya? Karena gambar creepy-nya dikit. Ya. Gambar menjijikkannya dikit. Jadi aku bacanya tuh lebih santai, lebih nganu. Betul. Dibandingkan yang lain. Gyo itu aku. Iya sih. Mual aku Gyo, Mas. Ada pengaruhnya, ada unsur dari kabutnya juga kali ya. Iya. Kan menyamarkan. Cuman darah sih yang banyak di sini tuh darah. Tapi creature makhluk itu sedikit sekali. Ya, terus ada yang hantu juga gitu, jadi nggak creepy kan kalau hantu itu. Dan antagonis utamanya ini aku suka terjemahannya ya, si tampan di perempatan. Tampan perempatan itu asik banget. Asik ya. Jadi kayak ya nama julukan. Gitu. Jadi kayak. Pemilihan kata tampan dibanding ganteng mungkin karena tampan itu lebih terkesan apa ya? Bukan ganteng itu kan rotok Jawa nggak sih Mas? Atau enggak ngerti sih. Enggak juga sih, cuman apa ya? Tampan tuh lebih terkesan ada mistisnya. Iya. Kalau ganteng itu kayak ganteng. Kayak subjektif sekali. Kayak teman. Tapi tampan itu diletakkan di atas pertemanan. Iya, tampan itu kayak julukan, Riz. Iya. Bener-bener julukan. Kayak terlalu tampan tuh kan. Terus gitu. Tampan Taylor. Ada film Indonesia juga Tampan Taylor. Jadi si tampan di perempatan. Kayak ini kalau bahasa Jepangnya pasti lucu banget sih. Iya. Jadi bisa menerjemahkan kayak gitu tuh bagus banget. Aku nggak ngerti terjemahan bahasa Inggrisnya kayak apa ya. Handsome at the crossroad mungkin ya. Atau bukan handsome, nggak ngerti. Tapi itu penerjemahannya aku pilihan kata diksi terjemahannya sangat aku appreciate ya. Nah, ngomongin ceritanya sendiri, ternyata ini tuh berapa cerita ya? Ada 2 cerita panjang sama 3 cerita pendek. Nah, yang cerita panjang pertama itu yang Love Sickness ini yang jadi cover. Ini ada 5 chapter. Terus kemudian The Strange Hikizuri Siblings. Ini 2 chapter tentang saudara kandung. Terus ada 3 chapter cerita pendek. Nah,
yang dua cerita yang di luar Love Sickness ini tidak akan kita bahas terlalu banyak karena apalagi cerita pendeknya ya, cerita pendeknya udah dibaca sendiri aja. Iya, iya, kayak cerita pendek Junji itu lainnya lah. Karena kalau kalian suka Fragment of Horror, kalau kalian suka apa Best of the Best Junji itu, cerita pendek yang ada, 3 cerita pendek yang ada itu ya oke-oke aja secara kualitas ya sama aja. Sama aja sih, sama aja. Nah, yang The Hikizukuro Siblings ini lucu ya? Iya, iya, iya. Ini malah cerita lucu bukan cerita. Iya sih. Iya sih. Ini feel-nya itu kayak itu yang apa? Yang apa? Lilin. Sochiro. Sochi. Ya itulah yang Sochiro. Vampir itu ya? Bukan, paku Mas. Oh, paku. Kan ngemot paku. Iya, betul, ya, feel-nya kayak gitu. Nah, iya. yang Love Sickness ini yang memang aku akhirnya bisa nemu karya Junji itu yang menurutku oke buatku ya. Karena selama ini kan Mas Bagas yang lebih cocok. Aku kurang. Apalagi yang satu kesatuan cerita. Nah, awalnya aku tanya sama Daris teman-teman bahwa ini Love Sickness ini fragmen, maksudnya pisahan-pisahan cerita pendek atau satu kesatuan. Terus Daris bilang satu kesatuan kayak Gyo berarti. Tapi ternyata nggak sefull itu, bahwa setelah cerita tentang Love Sickness-nya selesai, ya udah ada cerita-cerita lagi yang itu. Tapi mungkin 3/4 ya? Ya juga sekitar itu setengah lah. lebih dikit. Setengah lebih. Dan itu menurutku bagus sih. Satu anu yang oke ya, satu sudut yang oke ya. Nah, aku membandingkannya agak mirip sama Tomie. Tapi dengan sudut pandang yang lebih enak. Tomie itu kan kepecah-pecah ceritanya. Nah, kalau ini satu-satunya cerita. Jadi ceritanya adalah ada anak ya SMA kan? Iya, SMA. Dia kembali lagi ke SD-nya di situ. Ketika SD dia secara tidak sengaja menyebabkan kejadian yang kemudian menjadi urban legend. Kejadiannya itu dia peramal di perempatan. Makanya kemudian ada tidak sengaja ada cewek lagi di perempatan tanya curhat, terus karena namanya juga bocah ngapain sih lagi sebel ya, dia lagi sebel karena harus pindah kan gitu, terus dia jawab sekenanya kemudian ternyata efeknya cewek itu tidak baik efeknya, bunuh diri pada saat itu. Nah, kejadian ini kemudian ketika dia pindah, kemudian kejadian ini menjadi urban legend yang kemudian ketika dia pulang, urban legend itu mewujud menjadi nyata. Iya, dan sudah berkembang sedemikian pesatnya lah. Jadi makanya kemudian ada yang namanya ramalan cinta perempatan. Jadi kalau kamu diramal oleh si tampan perempatan, nah nanti si tampan perempatan itu akan menunjukkan padamu bagaimana kamu harus mengapproach perasaan cintamu. Tadinya nggak hanya cinta, tadinya macam-macam. Karena prinsipnya ramalan random tadinya, tapi kemudian si sosok ini tuh mewujudkan adalah wujud dari cerita cintanya gitu. Jadi ramalannya juga tentang cinta. Nah, 5 chapter ini kemudian akan membuka pelan-pelan masa lalunya si Ryosuke. Dan terus cewek yang dia suka dan yang suka sama dia. Yang ternyata ceweknya itu adalah keluarganya yang dulu mati ya. Jadi ada twist-twist macam itu yang menarik. Ya ini bukan spoiler karena itu dijelasin di chapter 1 ya. Nah, yang aku suka itu adalah bagaimana tiap-tiap korban itu selalu punya perasaan cinta yang tidak sehat. Oh ya. Yang kemudian secara ekstrim membuat mereka melakukan hal-hal yang ketika disarankan oleh si tampan, kamu harusnya gini gitu. Nah, dia melakukan hal itu dengan titik yang paling ekstrim gitu. Kayak nggak makan misalnya, nggak makan sampai membunuh orang. Nah, itu kan yang hal yang agak kurang dari judul itu adalah inkorporasi judul dan cerita. Nah, Love Sickness ini buatku oke karena Love Sickness kan penyakit cinta kan. Nah, semua yang ada, semua cewek dan gak cuma cewek, semua yang terkena encounter, semua yang bertemu dengan si tampan ini memang udah punya penyakit itu. Obsesi itu. Si tampan ini cuman merangsang. Iya, mengintice sih bahasanya. Nge-trigger sama
escalate, mengeskalasi, ya. memvalidasi perasaan mereka agar Betul. mereka melakukan hal-hal ekstrim untuk membuktikan perasaan itu nyata. Betul. Nah, itu aku suka banget sih metaforanya di sana itu. Ya, sama ini Riz, aku juga senengnya adalah si tampan perempatan ini tuh pertama nggak jelas bahwa dia tuh entitas atau bukan. Tapi seiring berjalan cerita nanti kita sendiri sebagai membaca kayak dibawa ke enggak nih orang nih sebenarnya. Tapi nanti bukan ternyata. Loh, tapi nah kayak gitu, Nah, gitu. dan sampai akhir khas Junji itu jawabannya menggantung. Tapi yang aku suka agak beda sama komik-komik Junji itu yang lain. Love Sickness ini ngasih apa ya? Klosur yang oke. Jadi kayak nggak selalu kejahatan menang, kasarnya itu. Iya, betul. Biasanya kalau Junji itu kan selalu begitu ya. Betul. Ini ada counternya. Ada counternya walaupun juga tidak selesai. Tidak selesai juga. Khas Junji itu banget. Ya. Tapi at least di Love Sickness ini punya tokoh utamanya tuh kayak tokoh utamanya akhirnya bisa berbuat sesuatu. Nah, itu dia maksudnya kalau nggak bisa kayak gini nih. Ini harus. Nah, itu yang nggak dimiliki cerita-cerita Junji itu yang lain. Biasanya mereka itu kalau melakukan sesuatu ujungnya gagal. Yes. Tapi itu kan khas film horor ya. Iya, betul. Khas cerita horor yang mana itu formula yang sah-sah aja dan nyatanya nggak laku-laku aja. Iya. Aku suka, kamu nggak suka sih. Tapi kalau laku ya berarti kan publik lebih suka seperti itu. Betul sekali. Makanya ini oke lah. Ini tuh buatku yang aku bisa baca dengan nyaman. Love Sickness-nya. Nah yang tiga cerita pendeknya tuh buatku oke, Junji itu standar. Nah yang karena nggak suka Soichi ya, yang siblings itu aku jadi nggak oke aja. Karena nggak suka Soichi. Aku sih nyaman aja, maksudnya oke aja gue ikutin, cuman emang aneh aja dari 5 bersaudara satunya cantik gitu, yang lainnya tapi kan itu kayak monster. Memang didesain untuk lucu mas. Iya. Dan itu kan humor khas Junji itu. Itu Junji sih sebenarnya. Itu Junji ya. Sama aja. Terkenalnya Junji itu. Gitu. Ya udah oke sih itu sih mungkin. Itu aja kali ya. Kalau harganya ya. Kita dulu. Harganya 95.000. 95.000. Nah, 400-an halaman, 400-an halaman. Nah, nanti link pembelian ada di bawah. Teman-teman bisa beli di situ. Yes. Kalau nggak lupa, insya Allah nggak lupa lah. Kita usahakan nggak lupa ngasih link pembelian. Ya. Oke, itu aja kali ya. Itu aja dulu. Terima kasih teman-teman. Yang jelas aku secara pribadi yang kalau di review Junji itu tuh Mas Bagas biasanya yang selalu memuji dan aku yang skeptis. Di sini aku kebalik. Aku yang oke sama cerita ini dan aku ngerekomen ke teman-teman yang emang lebih suka membahas cerita ketimbang ditakut-takutin ala horor. Love Sickness buatku punya itu. Yang kadang-kadang alpa di cerita-cerita ini. Dan harusnya secara pembaca kayaknya harusnya bisa lebih luas karena ini cerita cinta SMA ya. Jadi ya walaupun ya. Ya kayak gitu. Tapi kan kalau Gyu kan kayak scientific. Nah, kalau Gyu bagus sci-fi-nya. Iya, tapi kan secara membaca kayaknya ini apa sih misalnya kayak gitu. Tapi kan maksudnya kita pembaca Junji itu emang kayak gitu. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu di nanti kalau ada Junji itu lah ya. Bulan depan harusnya. Terbit lagi ya? Kayaknya sih. Oke. Thank you teman-teman.